Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa kembali Sobat Mami 66. Dan kembali di episode kali ini Baiti Janati bersama dengan Dr. Fidiansa, Buya yang akrab kita sapa dengan Buya Fidi. Nah, bahasan kita kali ini adalah terkait dengan bagaimana hitbah dan juga persiapan pernikahan dan kaitannya dengan kesehatan jiwa atau mental health ya Buya Fidi. Nah, terkait dengan hitbah nih yang akan kita bahas. Sebenarnya konsep hitbah itu dalam Islam seperti apa sih Buya Fidi? Ya, Mami 66 dan peserta yang berbahagia, bahwa hitbah adalah suatu proses yang sebenarnya dalam khasanah Islam itu sangat memberikan perhatian. Mungkin dalam istilah Islam yang disebut dengan bibit, bebet, bobot. Dalam artian setiap upaya di dalam menuju kepada pencarian pasangan hidup itu harus ada upaya perkenalan. Nah, khitbah adalah sebuah proses untuk menuju ke arah sana sehingga semua pihak keluarga sudah mempersiapkan diri. Ini yang sebutnya dalam konsep kesehatan jiwa kita sebut membudayakan konseling pranikah. Agar setiap calon-calon pasangan usia subur betul-betul memahami bagaimana mereka mempersiapkan diri di dalam menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan khitbah yang juga bisa mereka pahami untuk peletakan dasar bahwa orang tua yang kokoh di dalam membina rumah tangganya insya Allah akan membuat dan mewujudkan generasi yang juga tangguh dan sehat jiwanya. Baik, jadi hitbahnya sendiri tadi sebagai pengikat komitmen menuju ke pernikahan dan ada pihak keluarga yang dilibatkan. Dan tadi Buya Fidi juga menekankan ada pentingnya konseling pranikah yang perlu dilakukan oleh kedua pasangan sebelum menuju pernikahan. Nah, kira-kira konseling pranikah itu bisa dilakukan di mana dan oleh siapa? Oke, ini hal yang menarik. Kalau kita menuju pada suatu target menjadi sarjana, menjadi S2, menjadi S3, bahkan profesor, itu persiapan pendidikan yang akan ditempuh oleh setiap orang itu beberapa semester. Nah, pernikahan sering diabaikan ya, bahwa dia akan menjadi pasangan hidup baik sebagai suami istri dan menjadi bapak dan ibu, ayah dan mama terhadap anak-anaknya itu kan sepanjang hidup. Sehingga demikian bahwa pemberian memang konseling mestinya diberikan oleh para penentu kebijakan dalam Kementerian Agama melalui KUA. Namun untuk keterbatasan tugas-tugas yang lain menyebabkan mereka bisa menghubungi para konselor. Dalam ini bisa psikolog, bisa memang psikiater, dan memang kemudian konselor-konselor yang bekerja di dalam konteks tadi. Mungkin Mami 66 dengan klinik PMC, insya Allah juga bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut. Baik, nah di konten Mami 66 sendiri kita pernah membuat salah satunya video hal-hal yang perlu didiskusikan oleh pasangan sebelum menikah. Nih link videonya ya, nanti kamu bisa nonton. Di situ tuh masih membahasnya mungkin secara general nih Buya Fidi. Kayak penting sebelum menikah tuh didiskusikan terkait dengan rencana nanti apakah pasangan mau bekerjanya seperti apa, bagaimana rencana mengurus anak, bahkan mau punya anak berapa tuh sebaiknya diomongin gitu supaya satu visi misi. Nah terkait dengan konseling pranikah tuh bahasan itu juga akan dibahas nggak? Betul sekali. Jadi hal-hal yang mendetail tentang tadi yang dikatakan keuangan, kerja, masa depan, itu sebenarnya harusnya dipersiapkan dan menjadi pengantar di dalam isu-isu pranikah. Walaupun nanti begitu sudah masuk ke dalam proses pembinaan keluarganya, tentu kita akan menyiapkan lagi yang disebut dengan parenting skill. Jadi pranikah adalah upaya mencoba memberikan isu-isu yang akan mereka hadapi ketika menjadi keluarga. Artinya memang upaya ini adalah upaya berkesinambungan yang tidak kemudian hanya selesai ketika upaya konseling pranikah diberikan. Baik, dan kaitannya hal ini dengan proses memberikan ketenangan jiwa bagi seseorang itu seperti apa Bu Yafidi? Ya, bahwa keluarga atau pasangan yang tangguh itu dimulai dengan juga persiapan kematangan mereka ketika meletakkan dasar khitbah, ikatan komitmen. Nah, komitmen inilah yang nanti akan menjadi penguat mereka untuk menjadi calon bapak, calon ibu, dan akhirnya mereka bisa membesarkan. Jadi ada semangat di situ yang mereka harus letakkan bahwa saya harus menjadikan apa yang akan saya berikan kepada calon-calon keluarga yang akan saya bentuk ini menjadi keluarga yang tangguh. Dan itu kebutuhannya bukan hanya fisik, tapi jiwa. Dengan ketenangan dan komitmen ketangguhan itu sudah modal dasar, mereka akan menjalankan ini juga dengan komitmen baik sehingga anaknya pun menjadi anak yang tangguh, anak yang punya kesehatan jiwa sebagaimana kesehatan fisik yang mereka berikan. Baik Bu Yafidi dan juga sahabat Mami 66, jadi tadi menuju jenjang pernikahan nih, tolong yang disiapin tuh nggak hanya cateringnya apa, tempatnya di mana, dekornya seperti apa. Nah proses setelah hitbah dilakukan, penting tadi antara pasangan tuh untuk saling mengenal, salah satunya bisa dengan konseling pranikah, lalu juga dengan diskusi-diskusi yang mempersiapkan rumah tangga. Karena insya Allah pernikahan itu kan ibadah seumur hidup ya, yang ibadah yang paling panjang gitu prosesnya. Itu semoga bisa saling membahagiakan, sakinah mawadah dan rohmah, dan
juga menjadi nilai yang memberikan pahala bagi pasangan untuk kebahagiaan di dunia sampai dengan di akhirat. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan kepada sahabat Mami Namnam? Mari para peserta pasangan wanita usia subur biasakan untuk menyiapkan aspek-aspek pernikahan yang akan dilalui melalui konseling menikah, dan jangan lupa untuk bisa juga menyaksikan video-video edukasi yang diberikan oleh Mami Namnam beserta semua konten-kontennya. Terima kasih Bu Yafidi, terima kasih sahabat Mami Namnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.